pagi, perkenalkan nama saya Nurse Jusha, boleh panggil Nurse Jusha aja. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia atau nurse muda yang bertugas untuk mendiskusikan terkait dengan pengoptimalan kesehatan jiwa masyarakat pada golongan semua usia. Nah, mungkin boleh disebutkan nama dan kota tanggal lahirnya, Mbak? Nama saya Mbak Widiawati, usia saya 14 tahun. Oke, baik. Jadi umurnya Mbak 18 tahun ya. Nah, biasanya senang dipanggil apa, Mbak? Saya biasanya dipanggil Mbak Widya. Oke, baik. Mungkin nurse sekarang akan memanggil Mbak dengan Mbak Widi ya. Oke, bagaimana perasaannya Mbak Widi hari ini? Sedih, terus agak nggak bersemangat. Oke, kelihatannya memang Mbak Widi kurang bersemangat. Adakah memang yang mengganggu pikiran Mbak Widi? Jadi gini Nas, kan kemarin baru aja pengumuman SNMPTN ya. Nah ternyata dari satu angkatan saya doang yang gak lulus. Jadi apa yang dirasakan oleh Mbak Widi? Sedih Nas, ngerasa gagal, ngerasa gak berguna. Oke, baik. Jadi Mbak Widi merasa gagal dan tidak berguna, merasa sedih juga. Kalau boleh tahu mungkin lebih jelasnya itu karena memang SNMPTN saja atau ada alasan lainnya? SNMPTN aja sih Nas. Oh, berarti gagal keterima gitu ya Mbak Widi? Iya. Oke, kalau lagi merasa tidak bersemangat atau sedih, apa yang biasanya Mbak Widi lakukan untuk mengatasinya? Biasanya sih tidur atau nggak nonton film Nas. Oke, apakah berhasil? Enggak Nas. Enggak. Oke, baik Mbak Widi. Kalau begitu bagaimana kalau kita hari ini berbincang atau berdiskusi mengenai perasaan Mbak Widi? Nah, tadi kan Mbak Widi juga bilang merasa malu, tidak bersemangat juga. Tadi saya lihat, dan jadi harapannya nanti Mbak Widi bisa tahu cara mengatasi perasaan-perasaan Mbak Widi sekarang. Apakah setuju? Setuju Mbak. Nah, untuk waktunya mungkin sekitar 20 menit, dan untuk tempatnya di sini apakah bersedia? Bersedia. Oke, baik. Sebelumnya, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui perasaan Mbak Widi saat ini. Jadi, Mbak Widi ini baru mendaftar SNMPTN ya? Betul, atau SBM? Iya, SNM. Nah, itu sebenarnya sudah termasuk hebat sekali Mbak Widi, karena mungkin kan yang masuk ke SNM itu sudah terseleksi ya dari beberapa puluh siswa gitu ya. Hanya siswa yang eligible saja. Nah, itu sudah termasuk hebat. Menurut saya itu menyebabkan pencapaian yang sangat positif. Dan kalau saya boleh tahu, prestasi-prestasi apa saja nih yang pernah Mbak Widi ikuti semasa SMA? Saya selalu juara kelas Nars. Oke, adakah lagi prestasinya? Saya pernah menang lomba olahraga basket. Oke, baik. Jadi prestasi di kelas ya, dan juga basket. Iya. Mbak Widi ini ternyata selalu mendapat ranking juga gitu ya di kelas ya, dan juga ada prestasi lomba seperti basket. Nah, itu sudah termasuk keren juga Mbak Widi, karena nggak semua orang bisa basket kan ya, apalagi kalau misalnya tinggi badannya tidak memenuhi gitu kan, dan juga skillnya kurang bagus, pasti tidak bisa juga mainnya gitu kan, kurang mahir. Itu sudah termasuk keren sekali kan Mbak Widi, hebat banget, dan jarang juga gitu maksudnya ada yang bisa basket. Dan selain basket ini ada lagi nggak hal yang Mbak Widi suka? Saya suka berenang sama main musik. Oh, berenang dan bermain musik. Oke, ngomong-ngomong, jenis alat musik apa nih yang Mbak Widi suka? Saya suka main alat piano. Oh, piano. Biasanya belajar di mana nih Mbak Widi kalau piano? Saya ikut les. Oh, ikut les. Tapi lesnya masih berjalan apa enggak Mbak Widi? Udah enggak sih Nars. Oh, udah enggak. Terus abis itu dilanjutin, kenapa nih? Maksudnya kenapa nggak dilanjutin gitu? Ya kan apa ya, sekolah gitu ya Nars. Sibuk ya karena SNMPTN tadi gitu ya, mau persiapan. Oke, baik. Terus hobi-hobi yang lain itu masih jarang dilakukan juga ya Mbak Widi, atau gimana? Udah enggak sih Nars, karena kan mau daftar fokus ke SNMPTN ya, jadi nggak bisa dilanjutin. Jadi memang semua hobi di stop dulu gitu ya Mbak Widi. Makanya tadi sudah berusaha sekali untuk SNMPTN ternyata gagal, dan akhirnya merasa sedih dan juga tidak bersemangat. Tidak apa-apa ya Mbak Widi, tapi masih ada mungkin nanti kita akan menang di hal lain gitu. Mungkin SNMPTN ini bukan takdir
lebih baik untuk Mbak Widi. Nah, baik, jadi tadi berdasarkan cerita Mbak Widi, saya dapat menyimpulkan bahwa Mbak Widi ini merasa tidak mempunyai kepercayaan diri, malu dan juga kurang bersemangat untuk menjalani hal-hal yang biasanya Mbak Widi suka, karena Mbak Widi mengalami kegagalan, yakni gagal dalam SNMPTN. Nah, hal tersebut dinamakan harga diri rendah situasional ya Mbak Widi. Apakah Mbak pahami? Iya. Nah, jadi sebelumnya Mbak Widi udah tahu belum apa itu harga diri rendah situasional? Tahu Nars, itu apa ya? Jadi harga diri rendah situasional atau HDRS ini diartikan biasanya adalah suatu kondisi di mana secara tiba-tiba seseorang merasa dirinya tidak berharga. Kemudian contohnya adalah seperti kondisi Mbak Widi saat ini, di mana Mbak Widi kurang bersemangat dan merasa malu. Dan itu disebabkan karena berbagai hal yang salah satunya adalah kegagalan, kemudian juga gagal masuk kampus, seperti itu gagal menang lomba dan lain hal sebagainya terkait dengan kegagalan. Tapi dari kegagalan tersebut kan Mbak Widi jangan terlalu sedihnya gitu Mbak Widi, karena sedih boleh sih sebenarnya, namun jangan sampai seperti tidak makan, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, kemudian juga hal-hal negatif lainnya ya, karena itu bisa mengganggu kesehatan Mbak Widi sendiri tanpa Mbak Widi sadari gitu. Apakah Mbak Widi paham? Ya. Nah, sekarang Mbak Widi jangan berlarut-larut dalam kesedihannya karena gagal SNMPTN. Mungkin ini belum masuk rezeki Mbak Widi seperti yang saya bilang tadi. Kemudian juga tadi juga Mbak Widi cerita kalau suka olahraga dan kesenian kan ya, seperti basket, bernyanyi, dan main piano. Nah, Mbak Widi ini keren loh sebenarnya, punya 3 kegiatan positif. Iya, itu maksudnya jarang dimiliki oleh anak-anak seumuran Mbak Widi, karena mungkin mereka pun sibuk dengan kesenangannya sendiri gitu, jarang untuk berbagi fokus gitu kan. Itu 3 hal yang memang susah untuk diimbangi, apalagi sambil daftar SNMPTN tadi gitu. Nah, apa yang Mbak Widi rasakan ya tentang kemampuan tersebut? Saya ngerasa rendah sih, saya ngerasa kemampuan saya belum bagus juga di situ. Oh, jadi merasa kurang optimal gitu ya Mbak Widi. Nah, kalau begitu bisa kan Mbak Widi mencoba untuk memulai lagi hobi-hobi tersebut? Mungkin bisa Nars. Mungkin bisa salah satu aja dari ketiga hobi tersebut, misal seperti bermain basket gitu saat di hari tertentu, ataupun bermain piano saja seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa buat rencana nih sebenarnya Mbak Widi buat latihan basket secara bertahap. Misalnya Mbak Widi ini bisa mulai dengan berlatih 15 menit tiap harinya untuk mendistraksi atau mengalihkan fokus dari kegagalan SNMPTN itu Mbak Widi. Nah, lalu perlahan tingkatkan durasinya dari 15 menit jadi 20, dari 20 misalnya jadi 30, seperti itu Mbak Widi. Nah, apakah Mbak Widi mau mencoba nanti? Mau Nars. Iya, harapannya hobi Mbak Widi ini dapat mengembalikan semangat Mbak Widi tadi yang sempat menurun. Jadi sekarang tidak ada lagi kata-kata tidak semangat dan tidak percaya diri. Saat melakukan hobinya, Mbak Widi juga bisa mengajak saudaranya atau temannya agar berinteraksi. Mbak Widi ikut komunitas gitu nggak, komunitas basket? Ikut Nars. Nah, itu bisa banget tuh, jadi bisa main bareng, maksudnya kan bisa bersosialisasi lebih luas gitu loh, menjaring sosial gitu ya, teman-teman yang lebih banyak, dan juga mengurangi rasa sedih terhadap kegagalan SNMPTN itu sih Mbak Widi ya. Nah, mungkin Mbak Widi juga bisa sambil cari informasi terkait dengan jalur prestasi, siapa tahu hobi atau prestasi yang pernah Mbak Widi raih ini dapat digunakan untuk misal prestasi masuk kampus lewat jalur prestasi atau beasiswa seperti itu. Nah, sekarang sudah berbincang-bincang kan Mbak Widi, gimana nih perasaan? Saya jadi lumayan agak senang Nars, bisa bagi keluh kesah sama Nars, terus tadi juga udah dapat saran ya dari Nars gitu loh. Baik, sekarang sudah mulai percaya diri ya Mbak Widi, karena memang Mbak Widi ini ternyata ketika disadari banyak kelebihannya gitu ya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dulu?
Oke, bisakah Mbak Widi menjelaskan kembali apa yang telah kita bicarakan tadi terkait dengan apa itu HDRS dan juga bagaimana nih Mbak Widi mengatasi situasi yang dirasakan saat ini? Tadi HDRS itu udah jelasin, saya merasa insecure untuk perasaan ngerasa gagal karena sesuatu yang baru terjadi, situasional terkait situasi. Terus juga jelasin untuk biar agar saya bisa mengendalikan perasaan ini, saya ngelanjutin hobi-hobi saya saja, mungkin tak semuanya tapi bisa salah satunya. Oke, baik Mbak Widi. Nah, untuk memaksimalkan cara